Masyarakat di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution. Bobi yang didampingi istrinya Kahiyang Ayu menyampaikan sejumlah janjinya untuk warga Labat, antara lain memperbaiki jalan yang rusak, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di kampung nelayan. Di saat yang sama, Bobi menitipkan pesan khusus untuk para pendukungnya di masa kampanye ini, yakni berpolitik santun. Pendukung Bobi Surya nggak pernah fitnah-fitnah, setuju? Pendukung Bobi Surya nggak mau saling menjelekkan, nggak mau saling fitnah, menjatuhkan. Itu bukan rumus untuk menang. Itu rumus untuk mengajarkan orang membenci. Mengerjakan yang mau melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, jangan karena pilkada kita saling membenci sama calon pemimpinnya, membenci sama sesama tetangga karena beda pilihan, jangan. Yang pasti tetap santun. Sementara rival Bobi, Edi Rahmayadi, menemui pemuda-pemudi kota Kisaran Asahan. Kabupaten ini sebelumnya dipimpin Surya yang kini menjadi pendamping Bobi dalam kontes pemilihan kepala daerah. Di pertemuan ini, Edi menampung banyak keluhan warga terutama tentang sarana pertanian serta perbaikan sistem pendidikan. Dia janji bakal memperbaiki itu semua. Tak berlebihan, masalah infrastruktur, masalah perairan di sawah, masalah pendidikan, memang kenyataan itu semua. Khusus pendidikan. Pendidikan di Asahan ini baru 8,2 tahun, berarti SMP saja belum lulus rata-rata. Itu wajarlah kalau ini menjadikan tuntutan rakyat. Masalah air tadi ada yang disampaikan dia 1 hektar 10 ton, rupanya hanya sebagian kecil itu 10 ton. Persoalannya apa? Adalah irigasi, pupuk, bibit. Itulah kehadiran. Pemungutan suara untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara akan berlangsung pada 27 November 2024. Dari Sumatera Utara, Edi Saputra, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ini pendukung Bobi Surya semua, betul? Betul. Yang bedakan pendukung Bobi Surya sama bukan cuman satu. Kalau pendukung Bobi Surya itu nggak pernah menjelek-jelekkan yang lain. Setuju ya? Pendukung Bobi Surya nggak pernah fitnah-fitnah. Setuju? Pendukung Bobi Surya nggak mau saling menjelekkan, nggak mau saling fitnah, menjatuhkan. Itu bukan rumus untuk menang. Itu rumus untuk mengajarkan orang membenci. Begitu juga yang di sini pendukungnya Henry Eliarosa, betul? Jangan jelek-jelekkan calon yang lain. Itu karena pilkada ini kurang lebih tinggal 36 hari lagi. 36 hari lagi, jadi santai saja, kita cari pemimpin yang mau mengerjakan, yang mau melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, jangan karena pilkada kita saling membenci sama calon pemimpinnya, membenci sama sesama tetangga karena beda pilihan, jangan. Yang pasti tetap santun. Yang kita bicarakan hari ini, yang kita sepakati hari ini, yang kami datang hari ini, calon-calon gubernur, calon bupati yang datang hari ini, tolong Bapak Ibu pegang janji kami sekuat-kuatnya. Pegang janji kami, ingat terus janji kami, ingat terus Bapak Ibu. Kami hari ini datang sangat terhormat, disambut sangat terhormat oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau nanti kami terpilih, Bapak Ibu memilih kami nanti, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Bapak Ibu hadir di sini, kumpul di sini bukan karena Bobi Nasutionnya, tapi karena Bapak Ibu ingin menaruhkan harapan kepada kami, Bu, kepada saya di sini.
Jadi bukan tentang pribadinya, tapi tentang harapan, tentunya dari harapan masyarakat di sini. Harapan ini harus dilaksanakan karena kami sudah datang ke sini. Kalau sudah datang ke sini, sudah menyampaikan hal seperti ini, rasa-rasanya kalau menjadi seorang pejabat, seorang yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan di sini, tapi tidak diselesaikan, nggak bagus, nggak elok rasanya. Kalaupun kami datang lagi di sini, disambut dengan terhormat, malu rasanya kami nanti kalau sesuatu terjadi. Oleh karena itu, ingat terus janji kami, Bu. Dipegang terus janji kami. Mudah-mudahan nanti kami datang ke sini, kami hadir di sini lagi. Nanti saya sama istri datang ke sini lagi. Mudah-mudahan seperti sampaikan Uda tadi, nggak perlu setel lagu dangdut lagi untuk nemenin goyang-goyang di mobil. Mudah-mudahan sudah mulus, sudah rapi jalannya, sehingga kita diskusi di sini bisa mendiskusikan hal yang lain lagi, bukan masalah tentang jalan lagi, bukan masalah tentang sekolah tadi lagi, dan bukan masalah tentang kesehatan yang tadi disampaikan lagi. Untuk pesantren yang kita cintai ini, amin. Jadi dianggap nikmat saja, dianggap enak. Apalagi tadi saya dari jalan belakang, ya. Dari jalan belakang. Ya, lihat di situ sepanjang jalan, Bapak Ibu. Jangankan saya lihat mobil, ada ayam yang nyebrang aja, melihat golongan terbang ayam itu tadi saya lihat. Ayam itu depan dihindarkan lubang di sini saya lihat. Tapi mudah-mudahan nanti kalau berkunjung lagi ke sini, kalau hadir lagi di pesantren kita ini, mudah-mudahan sih nyenyak betulan jalannya, tidurnya di mobil karena jalannya bagus. Mudah-mudahan doakan agar nanti jalan-jalan ke sini ke pesantren kita ini sesuai disampaikan pimpinan pesantren kita ini, hadir di sini, datang ke sini. Walaupun datangnya sesuai apa yang disampaikan pimpinan pondok pesantren kita, dengan segala yang bisa kami upayakan dan kami bantu untuk pesantren ini. Janganlah nanti Bang Ari sudah dari nanti jauh-jauh rombongan datang dari Medan, datang ke pesantren kita ini, ada bawa bantuan, ada bawa oleh-oleh, disambut pula jalannya nggak bagus, makin bergoncang. Lalu bantuan tadi jatuh di jalan gara-gara digoyang. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi, dengan kebersamaan antara semua struktur, insya Allah kami akan kembali lagi ke sini di lain kesempatan, di lain waktu. Tapi mudah-mudahan apa yang di awal tadi pidato disampaikan, mudah-mudahan udah bagus lah jalannya. Juga datang ke sinilah bawa yang bisa membantu para santri dan juga pesantren ke depannya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran
Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih, itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV1. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV1? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Ratusan nelayan memberikan dukungan penuh kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya, di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tanpa kehadiran Bobi yang berhalangan hadir, Surya berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan tradisional. Usai mendapat deklarasi dukungan, Surya memberikan bantuan 300 pelampung kepada nelayan tradisional untuk dapat dipergunakan saat mencari ikan. Jadi saya Bobi Surya baru menerima deklarasi yaitu nelayan Bobi untuk Surya, sehingga dalam pelaksanaan deklarasi tadi sudah dikerahkan bahwa para nelayan khususnya di Kabupaten Batubara akan memenangkan Bobi Surya pada pilkada tanggal 7 November tahun 2024 nanti. Insya Allah mudah-mudahan kami nanti terpilih Bobi Surya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, kami akan memperhatikan nasib para nelayan sehingga kita bisa meningkatkan produksi nelayan dan nelayan sejahtera. Calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga sempat menyaksikan parade sampan nelayan tradisional yang memberi dukungan penuh kepadanya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV1 mengabarkan. Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya. Kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kian memanas. Selain adu program antar calon gubernur, kampanye Cagup pun sudah terang-terangan menyindir dan mengkritik kinerja dan juga program kerja milik Cagup lainnya. Cagup Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam suatu kesempatan mengkritik kinerja Cagup Sumsel nomor urut 1 Herman Deru yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Di hadapan pendukungnya, Mawardi membandingkan kepemimpinan Herman Deru yang dianggap tidak mampu menyamai pendahulunya seperti Alex Nurdin dan Syahrial Usman. Apakah masih berhasilnya Pak Syahrial Usman waktu memimpin Sumatera Selatan dibandingkan sekarang? Apakah masih berhasilnya Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan daripada sekarang? Ini harus kita bisa menyampaikan. Kalau masyarakat kita rata-rata
mempunyai pendapat bahwa dibandingkan dengan pemimpinan Syariah Usman dan Al-Qur'an, pemimpinan Herman Deru menurut tidak ada alasan bahwa dia tidak. Tidak mau kalah, Herman Deru juga mengkritik program unggulan paslon Mata Hati, yaitu pengobatan gratis. Program tersebut disebut Herman sebagai program yang sudah jadul. Menurutnya, di periode pertama kepemimpinannya, ia sudah menggratiskan pelayanan BPJS kelas 3 di Sumatera Selatan. Saat ini, ia memiliki program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. BPJS untuk kelas 3 itu 2 tahun yang lalu sudah kita canang dengan Sumsel Berkah. Jadi siapapun Pak Yopi yang tidak mampu membayar BPJS kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu sudah jalan. Jadi pelayanan yang saya harap, kalau untuk istilah berobat gratis segala macam itu sudah jadul. Karena sekarang ini kita yang ingin pelayanan yang prima. Sejumlah janji-janji terus dilontarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tujuannya jelas demi mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka di pilkada mendatang. Memberikan pelayanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Puskesmas itu ronda. Kembali. Beliau sebagai calon Bupati Lampung Selatan. Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan nomor urut 1 Nanang Antoni terus gencar belusukan ke desa di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kegiatan kampanye calon Bupati yang berstatus petahana ini digelar di lapangan bola desa setempat. Dalam kampanyenya, Nanang Antoni berjanji akan meneruskan program yang sudah berjalan selama ia menjabat. Program-program yang sudah dirasakan oleh masyarakat selama ini akan ditingkatkan apabila terpilih kembali sebagai Bupati Lampung Selatan. Nanang Antoni juga berjanji meningkatkan kesejahteraan rakyat Lampung Selatan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Tidak hanya itu, banyak program unggulan yang rencananya akan dilanjutkan seperti bedah rumah, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan petani. Mencalonkan kembali beliau sebagai calon Bupati Lampung Selatan. Saya Antoni Imam sebagai calon wakil bupati. Ini kesempatan yang baik, saya bersama Pak Nanang. Pertama, jaluk doa restu nggih. Mohon doanya dan juga mohon bantuannya. Diberikan sehat, lancar, berkah, dan yang paling penting Allah apa? Allah memberikan kemenangan yang barokah. Amin, amin, amin. Kemenangan yang membawa manfaat untuk agama, bangsa, negara, membawa manfaat untuk masyarakat. Sebagai warga asli Kabupaten Lampung Selatan, kedua pasangan calon yakin akan memenangkan perebutan kursi pemerintahan Lampung Selatan melawan pasangan Radityo Egi Saiful Anwar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Calon Bupati Lampung Selatan, saya Antoni Imam sebagai calon. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One.
menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Calon Wakil Bupati Langkat, Sumatera Utara nomor urut 2, Adli Tama Hidayat Sembiring mendatangi rumah Ponimah, warga dusun Madang Ara, Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Kondisi rumah Ponimah yang sudah puluhan tahun dihuninya rusak parah dan tidak layak huni. Selama ini Ponimah mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat. Hari ini rumahnya diapain nih Bu sama Pak Wakil? Bedah rumah. Udah berapa lama kondisinya seperti kayak gini Bu? Lama Pak. Belum ada pernah dapat bantuan pemerintah gitu? Enggak. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan untuk Pak calon wakil Bupati Langkat Bu, Pak Adli? Ya, terima kasih, saya mengucapkan terima kasih Pak. Kami bedah apa? Sementara itu calon wakil Bupati Langkat Adli Tama Hidayat Sembiring mengaku sangat miris terhadap kenyataan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Ia berjanji akan melakukan bedah rumah Ponimah hingga layak huni. Melakukan bedah rumah bersama tim dan masyarakat sekitar untuk bisa memberikan rumah yang layak kepada Ibu Ponimah, dan juga melihat kenyataan yang sangat miris karena desa ini hanya berjarak beberapa kilometer dari kilang minyak pertama di Indonesia, tapi jangankan kondisi ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan yang menjadi hak dasar masyarakat pun tidak terpenuhi oleh pemerintah. Kami harap tentu simbol kekayaan Indonesia ini bisa memberikan
manfaat yang selayak-layaknya untuk masyarakat sekitar yang tinggal di sini. Dalam kampanyenya kali ini, Adli Tama Hidayat berjanji akan membuat perubahan bagi warganya jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat bersama Iskandar Sugito. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Menjelang Pilkada serentak pada November mendatang, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mempersiapkan ribuan saksi yang akan bertugas mengamankan suara di seluruh TPS. Pelatihan digelar oleh Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Provinsi Lampung diikuti 259 kader pelatih saksi yang akan bertugas melatih ribuan saksi lainnya. Setiap TPS akan diawasi oleh minimal 2 saksi, 1 saksi untuk Pilgub dan 1 saksi lainnya untuk Pilkada Bupati atau Wali Kota. Secara total, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menyiapkan 27.000 orang saksi. Pelatihan tidak hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan peningkatan kapasitas para pelatih saksi yang nantinya akan turun langsung melatih para saksi di lapangan. Mereka juga dilatih untuk bekerja sama dengan regu pemilih dan menjaga agar tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap pemilih. Para saksi dilatih tidak hanya soal teknis pengawasan, tetapi juga bagaimana bersikap kritis terhadap berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi di TPS, seperti bendera pasangan calon yang tidak semestinya, hingga memastikan bahwa petugas KPPS telah menjalankan tugas sesuai aturan. Ini pelatihan saksi terregional 1 atau zona 1, beberapa kabupaten, nanti ada zona 2. Poin penting adalah gini, bahwa PDI itu partai yang terorganisir, jadi kepemimpinan yang terorganisir, ini penugasan partai. Saksi adalah kader PDI Perjuangan yang dibekali informasi militansi. Di saksi itu nanti partai menugaskan mereka. Pelatihan saksi menjadi bagian penting dari strategi PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu 2024, terutama dalam mengamankan suara di Pilgub dan Pilkada serentak. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Hasan Basri Sagala, berjanji mendorong penguatan Undang-Undang Haji dan Umroh. Dalam silaturahmi dengan para pemilik travel umroh di Sumatera Utara, Hasan menyebut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh harus dilibatkan dalam penguatan Undang-Undang Haji dan Umroh. Di hadapan para pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, mantan staf khusus Menteri Agama ini menyebut jika dirinya dan Edi Rahmayadi terpilih akan berusaha mendorong penguatan Undang-Undang Haji dan Umroh. Hasan pun menyebut tak menutup kemungkinan jika kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh bisa menjadi tim petugas haji daerah pada saat musim haji tiba. Bagaimanapun kita tahu memang dalam sejarah perhajian dan perumrohan ini pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Perlu bermitra dengan pihak yang ada di Indonesia, terutama KBRI. Saya kira sudah sepantasnya, sudah selayaknya dinaikkan anggaran itu. Namun kalau bisa Pak, bisa nggak kita sama-sama mendorong undang-undang terkait haji ini kita kuatkan dan kita perluas lagi. Agar apa? Yang pertama tadi anggaran ke KBRI ini harus bisa terrealisasi secara normatif dan dilandasi oleh undang-undang. Yang kedua, jelas di situ dibuat TPHD itu bisa juga diisi oleh KBRI. Di akhir acara, para pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumatera Utara mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan.